Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina na'tiya bihadhihi al-jalsa al-mubarakah kama nawa aba'una wa ajdaduna wa rijaluna wa syuyukhuna was-salihun ala anna Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qira'atana fi qira'atihim wa anna Allah yaftah alaina futuha al-'arifin ala hadhihi an-niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisir al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudhakarata wat-tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Seperti biasa, sebelum dimulai kajian kita niat dalam hati tentang segenap hajat duniawi wal ukhrawiyah. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anallahu yu'tihi al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'a wa ba'thal maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Thumma ila rasulina wa rasulina al-imam al-hayy Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Anallahu yukaththir masubatihi wa dha'if hasanatihi wa yahfazuna bi jahihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah wa alaniyah. Sebutkan niatnya dalam hati. Semoga dari kawan-kawan keluarga yang sedang mengalami ataupun sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dan hajat akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat ini seraya kita sama-sama belajar tentang seputar dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga apa yang telah kita pilih untuk hadir di tempat ini semoga menjadi wasilah kita mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan lirikan serta pandangan Nabi Muhammad kepada kita, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita harapkan dari setiap manusia yang ada di sekitar kita yang kita sayangi, bahwasanya Nabi adalah orang yang paling pantas untuk disayangi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berharga bahkan dari dirinya sendiri. Semoga dengan kita berupaya untuk hadir di tempat ini sembari menimba ilmunya Rasulullah, mudahan ini menjadi sebuah keberkahan bagi setiap langkah kita, sehingga segenap keperluan kita, segenap hajat kita, segenap harapan kita, semoga dengan langkah kita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipermudah segalanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala babu salati at-tatawwu'i fil bait wa fihi haditsun wahidun. Kita melangkah ke bab selanjutnya. Sebelumnya yaitu salat duha. Sebelumnya salat malam. Salat witir sudah dijelaskan, salat duha telah jelaskan. Sekarang masuk ke dalam bab yang menerangkan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumah. Ketika hubungan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam rumahnya.
Taib. Bab salatut tatawwu. Bab apa yang kedua tadi? Bab salatul duha. Itu tidak dibagi oleh Imam Tirmizi. Karena Imam Tirmizi secara langsung hanya menjelaskan babu ibadati Rasulillah. Bab yang menerangkan bagaimana Rasulullah salat di dalam kesehariannya. Cuman ulama kita membagikan. Biar lebih jelas lagi dibagi. Oh ini menerangkan salat duha, oh ini menerangkan salat witir dan seterusnya. Nah ini masuk ke bab terakhir tentang pernyataan bagaimana tata cara ataupun kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan dan menunaikan salat di dalam rumah. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abbasun al-Ambari qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih عن العلاء بن حارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فالآن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. Nah, ini menerangkan bahwasanya ada salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah tentang perihal bagaimana bagusnya antara ataupun meminta komentar kepada Nabi tentang penunaian salat dalam rumah. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dulu qala qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Ketika engkau minta ilmu ataupun engkau bertanya kepadaku, maka yang ku jawab pertama satu hal, bahwa rumahku ini sangat dekat dengan masjid. Bahkan hujrat Aisyah radhiyallahu taala anhu ini mujawir, hanya berhalat dinding dengan Masjid Nabawi yang ada. Sehingga apa kata Nabi? Fal'an usalliya fi baiti ahabbu ilayya. Nah, salat di rumah itu aku lebih condong terhadap untuk menunaikan salat di rumah. Itu kata Nabi. Sebelum ini saya akan jelaskan, nanti kita akan membahas arti dari hadis yang disebutkan tadi. Ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid. Aku lebih senang untuk menunaikan salat tersebut di rumah daripada menunaikan salat di masjid. Illa antakuna salatan maktubah, kecuali kedudukan salat tadi adalah salat yang wajib. Nah, berarti di sini Nabi membagi antara salat wajib dan salat sunnah. Ketika berhubungan dengan salat wajib, yang dimana salat wajib adalah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka beliau tidak pernah menunaikan salatnya di rumahnya, kecuali dalam keadaan perjalanan. Nah, sehingga Nabi ketika salat 5 waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan untuk salat di masjid. Liya umman nas. Ketika berhubungan dengan salat sunnah yang sering dijelaskan di sebelum-sebelumnya, itu adalah salat sunnah yang ditunaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumahnya. Nah, maka dari itu istadalla dari sini bahwasanya dianjurkan ataupun lebih afdolnya ketika menunaikan salat sunnah itu di rumah. Kenapa Habib? Karena lebih menjaga terhadap hati orang tersebut. Bahkan ketika seseorang menunaikan ibadah salat Jumat di masjid, salat tahiyatul masjid adalah salat yang sunnah yang dilakukan ketika di masjid. Namanya salat pengagungan masjid, tidak bisa dilakukan di rumah. Cuman ba'diyatul Jum'ah, setelah duhur atau setelah menunaikan salat Jum'ah, maka setelah baca wirid biasanya orang akan menunaikan salat sunnah. Nah, itu ulama yang kami dengar dari para guru-guru kami lebih dianjurkan untuk dilakukan di rumahnya. Kenapa? Karena kadang ketika orang tersebut pulang ke rumahnya, dia kosong, langsung mencari sesuatu, berkumpul dengan keluarganya ataupun melakukan hal-hal yang mubah. Makanya ditutup di dalam rumah dengan menunaikan dua rakaat ba'datul Jum'ah.
Nah, seperti itu. Sehingga yang menjadi pelajaran penting di sini bahwasanya kadang kalau kita bandingkan jelas lebih tinggi pahalanya di masjid. Cuman resiko perampoknya di masjid itu banyak. Yang saya sampaikan bukan perampok secara duniawi, tidak. Perampok yang dimaksudkan apa? Kadang adanya geretekan hati. Banyak antum ketika sholat bagaimana dong? Merasa adanya sebuah mengakukan diri, ataupun kadang ketika adanya sebuah gangguan dia langsung marah merespon ketika sholatnya. Ini yang dikatakan apa, bahwa Nabi Muhammad SAW fal ana usalli fi baiti ahabbu ilayya. Nah, karena yang pertama dekatnya beliau dengan masjid, dan yang kedua tidak mengurangi pentakziman beliau terhadap masjid. Baik. Satu hadis saja bab sekarang. Sudah bisa dipahami? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ulun ini jujur, ini masuk ke bab yang sekarang. Syama'il Muhammadiyah ini tinggal 13 bab lagi. Jadi hendak apa? Kada hendak rasanya itu kada hendak menghatamakan kayak gitu. Karena senang gitu dengan pelajaran ini. Cuman ya bismillah, kita bismillah, ya mudahan dengan khatamnya majelis ini, khatamnya Syama'il Muhammadiyah ini, tambah dekat kita dengan Rasulullah. Mudahan syafaat Nabi Muhammad bisa kita gapai bersama. Amin ya rabbal alamin. Babu maja'a fi shaumi Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang puasa. Masuk dalam tanda kutip ibadah yang berupa al-kaf awit tark. Tadi pekerjaan yang dilakukan dengan action, pekerjaan yang dilakukan dengan gerakan, yaitu salat. Nah, sekarang bab ini menerangkan sebuah pekerjaan ibadah yang dilaksanakan dengan meninggalkan sesuatu yang bisa kita yang bisa kita lakukan. As-shaum apa? Apakah puasa ini ada gambarannya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, shaum ini artinya al-imsak, menahan sesuatu. Menahan sesuatu. Jadi dalam Al-Quran Allah kutip dalam syariat-syariat sebelumnya, inni nazartu sauman falan ukallimal yawma insiya. Dalam Al-Quran Siti Maryam ketika ditanya tentang perihal kandungan beliau tidak menjawab. Kenapa? Karena beliau berpuasa. Beliau bernazar untuk berpuasa. Yang dimana puasa ini bentuknya bukan sebagaimana meninggalkan makanan dan minuman, melainkan apa? Meninggalkan untuk berbicara. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, ini maknanya puasa. Ini maknanya puasa. Cuman yang diajarkan, yang disyariatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui apa? Apa itu puasa? Al-imsaku ala wajhin makhsus fi awqatin makhsusah. Yaitu sebuah penahanan diri tentang perihal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, masuknya sesuatu ke lubang ataupun ke rongga, terus al-jima' dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh para fuqaha. Insyaallah semua kita paham itu. Itu adalah wujud dari puasa yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apalagi yang bertentangan dengan puasa? Kapan puasa itu diwajibkan, Habib? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Itu ayat yang menerangkan tentang wajibnya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu adalah sebuah ayat yang menerangkan tentang kewajiban penunaian puasa di dalam bulan Ramadan. Yang kita ketahui apa? Puasa wajib itu ada berapa? Ada dua hal. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua ketika bernazar. Ketika bernazar untuk berpuasa. Contoh, hari Kamis ini ataupun besok hari Senin, saya bernazar kepada Allah untuk melakukan puasa.
Maka wujud dari puasanya ini sunnah, karena dia bernazar. Ilzamu ma la yalzam. Dia mewajibkan diri sendiri, maka jadi karena dia bawa nama Allah. Seperti itu. Lillahi alayya. Itu kalau hukum fikihnya. Tayyib. Apakah bulan Ramadan ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban menunaikan berpuasa di bulan Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Berarti apa? Setelah Nabi berangkat dari Madinah ke Makkah ke Madinah. Berangkatnya Nabi dari Makkah ke Madinah, setelah 1 tahun beliau bertempat tinggal di Madinah, maka turunnya kewajiban menunaikan bulan puasa. Tayyib. Pertanyaannya, apakah sebelum itu ada puasa yang wajib, Habib? Apa Nabi ini sebelumnya tidak pernah puasa atau seperti apa? Bisa jawab? Ada. Bahkan dalam Al-Quran dikutip, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Itu ayat, ulama ini menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah ayat konteksnya kewajiban menunaikan ibadah puasa. Cuman bukan di bulan Ramadan. Di mana, Habib? Di hari Asyura. Nabi berpuasa di hari Asyura tersebut. Wajib, nggih, cuman wajibnya ala sabilil ikhtiyar. Nabi memilih sendiri kewajiban yang ditunaikan di dalam hari Asyura tersebut. Tayyib. Ini pandangan dan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak, sunnah muakkadah. Tayyib. Yang penting kita tahu maklumatnya. Sehingga ketika kita akan membaca hal ini, sebelum kita akan memperincikan hadis-hadis yang menerangkan tentang puasa, niscaya kita akan memahami bahwasanya kebanyakan hari Nabi itu berpuasa. Berpuasa. Nabi itu dalam 1 minggu setidaknya ada beberapa hari yang Nabi berpuasa. Hari Senin dan hari Kamis, sunnahnya. Kenapa kata Nabi? Dzaka yaumun ulidtu fi. Karena di hari Senin itu aku berpuasa karena aku menghargai kelahiranku. Sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah yang memahami tentang hal tersebut, karakternya, pentingnya sebuah penghargaan tentang kelahiran Nabi, maka mereka berbondong-bondong untuk untuk melaksanakan sebuah perayaan terhadap Maulid Nabi yang terjadi di bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid. Tayyib. Di 1 bulan Nabi itu setidaknya berpuasa di Ayyamil Bidh. Ayyamil Bidh itu hari-hari ketika bulan itu lagi terang. Malam itu terang dengan penerangan bulan. Berarti tanggal berapa? 13, 14, 15. Itu Nabi berpuasa biasanya di 3 hari tersebut. Terus Nabi berpuasa di Ayyamis Sud, di awal masuknya bulan. Seandainya diawali dengan bulan Muharram, sekarang bulan Muharram berarti 1, 2, 3 beliau berpuasa. Sehingga ya Allah, sangat banyak sekali puasa Nabi. Sangat banyak sekali Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, Nabi berpuasa di bulan Muharram, bahkan ketika Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah sekarang, Nabi itu berpuasa 9 hari. Dari pertama masuknya bulan Dzulhijjah sampai di hari ke-9, karena hari ke-10 itu Nahar, yaitu Idul Adha. Banyak sekali yang menerangkan tentang perihal Nabi menunaikan ibadah berpuasa. Sehingga ketika kita koreksi hal ini, sebagaimana ini yang diutarakan oleh ulama kita, bahwasanya apa kata Nabi? Khairus siyami shaumu Daud atau khairus shaumi shaumu Daud. Paling baiknya puasa itu puasanya Daud. Puasanya Sayyidina Daud alaihissalam, ayahanda dari Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana puasanya? Puasa sehari,
sehari tidak berpuasa, sehari puasa dilanjutkan kesehariannya puasa. Jadi diselang-seling. Ketika kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa puasa tersebut yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam itu dalam sebulannya hanya separuhnya. Kan iya, kalau seandainya 1 bulan itu 30 hari, berarti 15 hari Sayyidina Daud alaihissalam menunaikan ibadah puasa. Nah, Nabi itu lebih banyak lagi. Karena apa? Nabi adalah Sayyidul Ubad. Paling paling memaksimalkan sebuah waktu untuk beribadah, sehingga ketika kita melihat puasa Nabi dalam 1 bulan tertentu, beliau menunaikan 1 bulan tersebut setidaknya ada 2/3 waktu dalam 1 bulan tersebut semuanya ditunaikan untuk melakukan ibadah puasa. Ini juga yang menerangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kadang Nabi SAW yang sering kita dengar, babu maja'a fi aishi Rasulillah, bab yang menerangkan tentang bagaimana kehidupan Nabi yang bahkan serba kekurangan. Nah, di sini ada pelajaran yang besar. Tayyib. Maka dari itu, ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah, jelas makna ibadah ini besar. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Ibadah ini bukan ikut-ikutan. Maka dari itu coba lihatlah ayat yang pertama kali yang telah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Firman pertama Allah kepada Rasulullah apa? Iqra. Surat Iqra Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nah, dengan membaca mendapatkan maklumat. Makanya sebelum seseorang berkomentar, Syekh Ramadan Al-Buti memberi sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Ta'allam tsumma takallam. Belajar dulu baru ngomong. Baru berkomentar. Sehingga ketika seseorang beribadah dengan ibadah tertentu, entah itu dengan salatnya, zakatnya, puasanya, orang itu tidak gampang untuk menyepelekan perintah tersebut. Sehingga mohon maaf, banyak di antara kaum muslimin yang dilanda musibah itu karena yang pertama ketidaktahuan mereka. Apa ujarnya? Gasan apa sholat mengganalkan burit ya? Pernah dengar? Pernah. Hendak apa bersujud mengganalkan lobang burit? Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang menerangkan tentang apa? Bahwasanya perihal-perihal yang telah dicontohkan oleh ulama dan mayoritas bangsa ini yang beragama Islam disepelekan karena satu, dia tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya bergerak, ruku, dia sujud, ikut sujud. Sehingga pandangan dia memaknainya apa? Gasan apa? Perihal yang tidak perlu. Nah, karena pembahasan kita tentang as-syam, setidaknya kami kutip. Nih yang lagi senang belajar tasawuf, Anda bukakan kitabnya. Kitab Asraruz Zakah. Kitab Asrarus Shaum. Kitab yang menerangkan tentang apa tujuan letak utama diperintahkan puasa. Ini yang mengarang Al-Imam Al-Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin. Anda baca sedikit untuk yang pertama menambahkan keberkahan, karena satu hal yang saya tertarik, karena subhanallah bergetek hati ulun, lama ulun kada membaca kitab ini, bergetek hati semalam. Akhirnya kami lihat, ya alhamdulillah, daripada itu jadi pajangan, jadi ulun buka lah. Berkenaan dengan adanya satu ulama besar di Indonesia ini yang bahkan gelar kewaliannya ini wali kutub, Al-Qutbul Ghauth. Siapa beliau? Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, murid dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ini
sebagaimana apa yang dikutip oleh para ulama, bahkan dari gurunya sendiri, bahwa beliau dari umur beliau 8 tahun yang memberikan perhatian kepada beliau itu Rasulullah secara langsung, sehingga besar magamnya. Kenapa? Beliau ini adanya sebuah ikatan yang sangat begitu luar biasa terhadap kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin, sehingga para muhibbin, para habaib, para ulama sangat mengerti kaitan beliau terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan dalam sebuah hauliyahnya setiap tahunnya, sebelum malamnya itu, malam sebelum adanya haul, pasti hataman Ihya. Pasti hataman Ihya. Banyak para habaib kita yang yang perhatian penuh terhadap kitab ini. Subhanallah, Al-Abdul Faqir penasaran, ya mungkin hendak juga dapat berkah. Iseng-iseng kemarin tadi malam, subhanallah, tanya bini ulun sampai ulun jam 3 subuh berbuka ulun. Baru di situ melihat sebuah, ya mungkin tanda kutip, keajaiban yang dimana itu menjadi jawaban dari kegelisahan ulun selama ini. Bahwa mohon maaf, apa yang kita tahu di era kita sekarang ini, yang dimana Islam ini tak bersatu padu, ya enggak? Tidak bersatu. Ada hizib fulan, ada yang mengatakan ini ahli tasawuf, ini ahli hadis yang tidak mau menerima yang satunya, ini tidak mau menerima satunya. Sehingga mohon maaf, semua orang tersebut akan mengklaim dirinya adalah orang yang paling benar. Jelas. Setiap golongan itu, entah itu golongan fulan, seandainya golongan A, dia katakan aku yang benar, Anda salah. Sama seperti orang yang bermaulid akan mengatakan orang yang tidak maulid ataupun yang membid'ahkan maulid itu yang salah. Sama seperti mereka juga akan sama seperti itu. Akhirnya berbenturan ini. Ini yang menjadi sebuah kegelisahan bagi saya pribadi. Di manakah yang benar? Sehingga apa yang menjadi sebuah kriteria dari Al-Imam Al-Ghazali pada saat itu, beliau ini bahkan mendalami ilmu falsafah, ilmu filsafat, ilmu kalam. Beliau masuk ke ajaran batiniyah. Beliau masuk ke ajaran Mu'tazilah. Dalam tanda kutip apa? Dia mencari kebenaran. Apakah kita tidak mengerti dahulu apa yang telah termaktub dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim ketika melihat matahari, dia mengatakan apa? Ini Tuhanku. Tiba-tiba ketika tenggelam, tidak mungkin Tuhan ini hilang. Ini pelajaran untuk mencari sebuah sebuah prinsip dalam kehidupan, dalam tanda kita beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah dengan ilmu. Mengerti, oh ini maksudnya, ini tujuannya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perihal yang berupa syariat tertentu. Sehingga kita beribadah dengan plong. Oh, mengerti tujuannya. Sehingga pantas ketika Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu orang alim, seseorang yang memiliki keilmuan, pengetahuan terhadap perkara tertentu, asyaddu 'ala syaitani min 1000 abid. Lebih dahsyat pengaruhnya daripada dikumpulkan 1000 orang yang dia ahli ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu pengetahuan dia akan sia-sia. Karena dia tidak tahu mana yang pantas aku lakukan, mana yang pantas aku laksanakan. Sehingga subhanallah, dalam kehidupan Imam Al-Ghazali, beliau ini diberikan kecemerlangan dalam pikirannya, dahsyat. Dan beliau seorang ahli kalam, mutakallim dia. Datang ke tempat tersebut, dihancurkan, dibantah dengan dalilnya, maka tunduk mereka-mereka yang tidak sepahaman dengan Imam Ghazali pada saat itu. Karena banyak firqah-firqah. Antum tahu nih, saya sebutkan sedikit saja. Antum tahu Syiah? Tahu Syiah?
Ada berapa golongan? Syiah aja yang antum tahu. Ada Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah ada Ibadiyah, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah. Banyak, guys. Nah, mereka berpatokan terhadap apa yang telah dijelaskan dan sebagaimana kita. Makanya mungkin kalau antum ya tidak mungkin untuk memperdalami perkara-perkara al-firaq tadi, perkara-perkara yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan pendapat antar ulama ataupun golongan tertentu. Yang antum pahami harus apa yang menjadi tujuan antum di dalam kehidupan ini. Karena ya mohon maaf, Nabi Muhammad itu doanya apa? Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan ilmu. Ya Allah, berikan sebuah ilmu kepada kami yang dimana ilmu tersebut merupakan sebuah perihal ataupun hal yang menjadi manfaat untuk kami. Jadi ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Sekarang mohon maaf, ada sebuah ucapan yang kami pada saat ada pertemuan tertentu yang mengatakan bahwasanya hal yang tidak lazim di dalam realita kehidupan ini disebutkan. Contoh, apa? Hewan kurban dibagikan. Ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa, dijual aja. Nah sekarang, apakah maklumat tersebut bisa kita manfaati, bisa bermanfaat untuk kita? Jawabannya tidak terlalu. Karena apa? Karena yang kita cari ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Ulun sudah dalam proses ini 2 tahun dulu mencari tersebut sampai kebingungan. Subhanallah, dijawab tadi malam di kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sehingga beliau merangkum segenap maklumat yang beliau ketahui dalam kitabnya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mana ya mudahan para beliau yaitu Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakahnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga nih dengarkan baik-baik. Ini kaitannya dengan hadis tadi. Kenapa Rasulullah memilih untuk selalu ataupun dalam keadaan menunaikan ibadah puasa? Tayyib. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi 'azzama 'ala 'ibadihi al-minnah bima dafa'a 'anhum kaida asy-syaitan wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah idh ja'ala as-shawma hisnan li awliya'ihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabil jannah wa 'arrafahum anna wasilata asy-syaitan ila qulubihim asy-shahawatil mustakinnah. Tayyib. Amma ba'du fa inna الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله الصوم نصف الصبر وبمقتضى قوله الصبر نصف الإيمان ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله من بين سائر الأركان إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب. طيب, di sini dikatakan bahwasanya kadang yang menjadi kaitan utama tentang ibadah puasa yang telah dialami dan dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat berhubungan dengan kepribadian. Kenapa? Karena di sini dikatakan yang pertama bahwasanya tidaklah orang ini berpuasa kecuali dia akan melawan hawa nafsunya, dan perlawanan terhadap hawa nafsu butuh dengan kesabaran. Maka dari itu Nabi Muhammad mengatakan as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu merupakan sebuah bagian besar dari kesabaran, sehingga dikatakan separuh dari kesabaran. Jikalau sabar itu 1000, maka puasa itu 500-nya. Ditahan. Bahkan dalam ucapan Nabi yang lainnya, as-shaumu nisful iman.
Sabar itu bagaikan separuh dari keimanan seseorang. Baik. Qala يقول الله تعالى إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاب والتارك شهوته لأجلي المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي. Subhanallah. Bahkan dikatakan disamakan orang yang berpuasa ini sama dengan malaikat. Maksudnya apa? Malaikat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia beribadah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia beribadah kepada Allah yang tidak pernah bermaksiat satupun. Malaikat adalah maksum karena satu hal, karena dia tidak memiliki syahwat. Sehingga yang dikatakan ayyuhas syab tarik syahwatah, wahai seorang pemuda pemudi, wahai hamba Allah yang dia bisa menahan hawa nafsunya. Dan penahanan hawa nafsu untuk siapa? Untuk Allah. Siapa yang bisa menghalangi antum untuk tidak melakukan sebuah perbuatan dosa? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali diri kita. Kan seperti itu. Ketika Anda merasa bahwasanya dalam pilihan ini saya bisa bermaksiat ataupun tidak bermaksiat, itu merupakan sebuah pilihan yang Anda hadapi. Sehingga ketika Anda untuk memilih untuk tidak berbuat apa yang telah biasa kita perbuat, itu bukan karena saya, bukan karena siapapun, melainkan karena Allah. Yang diharapkan apa? Ya Allah, jikalau aku berbuat seperti ini lagi, yang aku takutkan murka Allah, kan seperti itu. Sehingga dia tinggalkan syahwatnya. Anta indi ka ba'dil malaikah. Ya Allah, Engkau aku muliakan sebagaimana seperti sebagian dari malaikatku. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 25, 200, sekian sampai ke 700 kali lipat. Bukan 700, kalau seandainya perkara itu 10 berarti dikalikan 700 kali berarti 7 berapa? 7.000 ataupun 700.000. Nah, itu merupakan sebuah pelipat gandaan terhadap perkara ibadah pahalanya. Kecuali puasa. Puasa sama sekali tidak ada yang mengetahui pahalanya. Kenapa? Illa shaum fa innahu li. Karena puasa itu diperuntukkan untukku, dan aku yang akan membalasnya tanpa ada siapapun yang tahu. Berarti apa? Kalau sudah ucapan seperti itu lebih besar kan ya? Masa lebih kecil? Tidak, lebih besar. Karena apa? Penghambaannya kepada Allah lebih dahsyat lagi. Ada dua makna di sini. Yang pertama, an-shauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahad. Makna pertama dari puasa yaitu apa? Bahwasanya puasa ini menahan diri. Dan subhanallah, ini merupakan sebuah rahasia. Rahasia dong, tidak ada yang tahu kecuali Anda umbar ke orang. Dan bahkan ketika diumbar sama orang, belum tentu orang itu percaya. Ingat Pian Bahari, Bapandera Pak lawan mamanya. Aku puasa mak, padahal habis 2 porsi di kamar mandi. Nah, makanya laisa fihi amalun yushahad. Tidak ada sebuah peramalan yang dipertontonkan, yang terlihat. Wa jami' a'mal at-ta'ah bimashhad min al-khalq aw mar'i. Dan setiap perkara yang lainnya bisa dilihat kecuali puasa. Zakat ada wujudnya, ada. Puasa haji ada wujudnya. Apalagi salat ada wujudnya, wudu ada wujudnya. Gila puasa, tidak ada wujudnya. Subhanallah.
Nah, jadi di sini fasaum wasaum, cuman siapa? Yang melihatnya siapa? Kalau tidak Allah. Wasaumu la yarahu illallah azza wa jal fa innahu amalun fil batini bis sabril mujarrad. Karena subhanallah, puasa ini merupakan sebuah peramalan tentang batin kita untuk lebih bersabar lagi, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, itu yang pertama. Itu makna pertama. Sehingga camkan nanti kalau seandainya puasa, pertama kita dituntut untuk sabar. Yang kedua, watsani annahu gahrun li'aduillah. Itu merupakan sebuah hantaman, sebuah perlawanan kepada syaitan, musuhnya Allah. Fa inna wasilata syaitan la'anahu Allahu asyahwat. Bahwasanya wasilah yang terbesar bagi syaitan untuk merasuki ataupun memusuhi ataupun menggoda kita itu dengan jalan syahwat. Itu mutlak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga mohon maaf, saya sudah katakan bahwasanya kita sering mendengar, Habib, kalau saat ini diganggu setan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setannya akan kabur. Iya enggak? Itu benar. Cuman tidak sepenuhnya benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengklaim syaitan ini kepada kalian aduun mubin. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Bahwasanya syaitan ini bagi manusia merupakan sebuah musuh, sudah musuh bebuyutan. Tidak ada sebuah kesempatan yang ditinggal oleh syaitan untuk merasuki kita, untuk membodohi kita. Coba kalau tidak percaya, mohon maaf, kadang kita bergeretek bahkan ketika ibadah. Kada teringat apa-apa, padahal ya Allah hendak sholat, tiba-tiba kenapa bergeretek? Duitku di mana lah? Pernah kadang kayak gitu? Makanya kalau seandainya barang hilang, sholat antum. Kenapa? Di sholat antum makan ingat itu. Atau bahkan subhanallah berpikir untuk bermaksiat dalam sholat, itu ada. Pasti pernah kita semua. Nah, itu sebuah godaan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dimulai karena adanya syahwat. Dan syahwat itu akan melemah ketika porsi makanan kita itu dikurangi, khususnya ketika berpuasa. Tayyib. Wa innama tugawi syahwat bil akl wasyarab. Lidzalika yaqulu inna syaitana la yajri min bani adama majrad dam fadayyiqu majariha bil ju'. Bahwasanya syaitan ini masuk ke dalam tubuh manusia melewati setiap urat yang ada pada tubuh kita. Dalam proses ruqyah pun seperti itu. Ini Masya Allah banyak teman-teman ahli ruqyah. Nah, makna lebih umum tuh bukan hanya syaitan ini masuk, jin kesurupan, bukan hanya seperti itu Bapak. Melainkan apa? Hawa nafsu tersebut akan melewati seluruh aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Sehingga subhanallah yang menyambungkan antara hati dengan pikiran ya darah, yaitu aliran urat tersebut. Yang menyambungkan antara lambung dengan setiap anggota tubuh ini adalah darah tadi. Maka dari itu, apa kata Nabi? Dayyiquha. Jalannya disempitkan dengan satu. Kadang harus berpuasa. Nah, itu kasrul syahwat tadi. Kenapa? Karena satu hal. Ada satu ucapan syair yang menjadi motivasi kita semua. Beliau mengatakan, ana mudhnibun, ana mukhti'un, ana asi. Saya, coba antum renungkan ini, saya berdosa. Siapa yang tidak punya dosa?
Siapa dengan yang tidak lalai, dia pasti berdosa. Ana mudznib ya Allah. Ana mukhti ya Allah. Saya pun salah. Saya jauh dari Engkau. Engkau mencipta kami untuk memberikan kesempatan kami dengan adanya umur yang panjang, dengan rezeki yang tak pernah kurang, dengan nikmat yang tak pernah terputus. Sedangkan aku masih saja berbuat dosa. Sedangkan aku tahu Engkau yang memberikan rezeki. Ana mudznibun, ana mukhtiun, ana asi. Aku pun sering bermaksiat. Cuman subhanallah, langsung Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sebuah sifat dari Allah yang akan disebutkan seorang syair tadi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa kafi. Huwa zat Allah rahim, yang menyayangi. Jikalau Allah tidak sayang sama kita, kita sudah hancur sehancur-hancurnya. Walaupun kita jatuh dengan kesalahan, Allah pun masih sayang. Huwa ghafirun. Dan jikalau kita selalu melakukan kesalahan, pintu taubat Allah, pintu maaf Allah tidak pernah terputus kepada hambanya. Huwa kafi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencukupi kehidupan kita. Coba bayangkan, subhanallah, ketika Anda berjalan di sebuah perjalanan, Anda melihat ada berbagai macam teman-teman ataupun orang yang tak Anda kenal di sebuah perkumpulan yang besar. Banyak tak penduduk ini, berapa banyak yang kita lihat, musyahad. Apa terus yang ada dalam benak kita? Siapa yang memberi makan mereka semua kalau tidak Allah? Siapa yang mencukupi kebutuhan mereka semua kalau tidak Allah? Makanya subhanallah, ini merupakan sebuah perihal yang patut kita syukuri dengan menjauhi larangannya. Oke, Habib, itu buktinya. Mohon maaf, kalau kita bahas seperti itu, kenapa orang yang bahkan menjadi pembenci agama kok masih aja enak hidupnya? Bahkan orang yang mencaci maki kok masih enak aja hidupnya? Bahkan orang yang dengan sombongnya mengatakan saya tidak apa-apa kok. Wong saya, kehidupan saya seperti ini, saya sampai sekarang tidak apa-apa kok. Ingat? Iya, entah itu kebal hukum Allah, kalau hukum manusia kita tidak sebutkan itu. Ingat, itu pun terjadi kepada siapa? Kepada Nabi Allah Musa, Bapak Ibu. Nabi Musa itu mendoakan kehancuran Fir'aun itu 100 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Didoakan, ya Allah hancurkan Fir'aun, ya Allah hancurkan Fir'aun. Dah hancur-hancur. Apa doanya Nabi Musa tidak mustajab? Bukan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِ عَلَيْهِمْ وَأُمْلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Dan aku berikan sebuah rasa aman dia. Dengan tidaknya ada sebuah pemberian cobaan kepada dia. Kadang umat muslim ini diberikan cobaan, dia akan umat muslim ini ketika diberi cobaan, dia akan kembali. Dengan musibah itu kita akan kembali. Karena apa? Kita akan ingat dengan Allah ketika hilangnya nikmat ataupun ketika terkena musibah. Fir'aun tidak dapat apa-apa. Bahkan diriwayatkan Fir'aun ini tidak pernah sakit seumur hidupnya. Dan subhanallah, kada pernah bertahe, guys. Dalam satu ucapan ulama ya, kada pernah berbuang air besar. Wallahu a'lam tapi. Oh, ini tidak mati-mati. Didoakan Nabi Musa, ini kurang apa doanya? Subhanallah, tidak mati-mati, tidak hancur-hancur. Nah, cuman di sini ada peringatan dari Allah. Itu istidraj, merasa dirinya aman. Cuman subhanallah, dilipat gandakan nanti di akhirat. Sa'umli alaihim inna kaidi matin. Lihat, aku berikan dia kerenggangan sedikit. Kenapa? Karena tipu daya Allah itu sangatlah besar kepada dia.
Nah, sehingga apa? Coba lihat bagaimana akhir dan penghujung dari kehidupan Fir'aun. Hancur, guys. Nah, seperti itu juga. Maka dari itu, kok sampai Fir'aun? Tadi bahasa apalah? Saum. Oh, tayyib. Tadi masalah yang 3, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafi. Tayyib. Qabaltuhunna thalatha bi thalatha. Ya Allah, aku tahu 3 zat ini yang menjadi sebuah sifat yang mendasar untukmu dan bagimu ya Allah. Sedangkan aku lakukan untukmu sebuah 3 perkara yang kontra dengan kerahiman Allah, kerahmatan Allah, penghapusan dosa dari Allah kepada kita, dan juga bagaimana Allah mencukupi kita seberapa. Cuman ya Allah, qabaltuhunna thalatha bi thalath la litaghlabanna awsafuhu bi awsafi. Cuman subhanallah, sebesar apapun dosa dari seorang hamba, pasti zat yang 3 tersebut, yaitu zat Allah yang memiliki 3 sifat tersebut yang dijelaskan di syair, itu selalu menjadi sebuah naungan yang terbesar untuk kita. Maka dari itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip sebuah hadis qudsinya, ya ibadi walau anna dzunubakum tablughu ananas samai. Wahai hamba Allah, walau seandainya itu dosa yang engkau kerjakan sampai ke penghujung dari langit, dan engkau datang kepadaku dengan membawa rasa penyesalan dan pertaubatan kepadaku, maka aku akan hapuskan dosa itu. Qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Maka dari itu, ini pelajaran ibadah, bahwasanya ibadah yang kita laksanakan ini untuk Allah. Untuk Allah, lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Belum baca hadis, guys. Kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت ما صام رسول الله شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. Nah, ini pertanyaan. Ini tadi sudah prakteknya, teorinya. Terus ini prakteknya Nabi yang dilihat oleh kita sehingga kita amalkan. Di sana dikatakan bahwa Siti Aisyah, beliau ditanya oleh salah sahabat, bagaimana puasa Nabi? Siti Aisyah beliau mengatakan, Nabi itu kalau sudah berpuasa, yasumu hatta naqul qasam. Nabi itu kalau sudah berpuasa sampai kita lihat, oh Nabi ini akan berpuasa setiap hari. Tak terlihat Nabi itu tidak berpuasa gitu. Cuman kadang Nabi juga terlihat tidak berpuasa, sehingga kita katakan, oh Nabi tidak pernah puasa. Maksudnya apa? Dari seimbang. Makanya di situ ama ini la atqakum billah wa ahsyakum billah wa atqakum lah. Lakinni asum wa uftir. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Cuman aku ini kadang berpuasa, kadang tidak gitu. Kadang mohon maaf, ada sebuah keyakinan bahwasanya orang ini akan tambah dekat dengan Allah dengan berpuasa, tidak berbuka sama sekali. Ada seperti itu. Hudzaifah al-Yamani kayak seperti itu kalau tidak salah. Hudzaifah hamilu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini memang orang paling zuhud, paling dahsyat ibadahnya. Subhanallah, karena beliau berpuasa terus. Paginya berpuasa, malamnya beribadah malam, sholat malam. Subhanallah, yang komplain pertama siapa? Bini Sidin. Bini Sidin datang ke Rasulullah, mengadukan kisahnya. Makanya langsung Rasulullah mengatakan,
Ama inilah akhsyakum billah. Aku ini orang paling bertakwa dengan Allah. Cuman jalannya seperti apa? Ikuti gaya hidupmu. Maksudnya apa? Uftir wa asum. Kadang puasa, kadang tidak, seperti itu. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Aku adalah maksudnya yang orang berkeluarga. Ada orang yang tidak mengabaikan perihal untuk berkeluarga karena dengan alasan apa? Aku ingin fokus dengan ibadah. Itu tidak boleh juga seperti itu. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi ini akan berpuasa 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan lainnya saya katakan 2/3 dari bulan tersebut kebanyakan Nabi melakukan puasanya. Itu adalah maklumat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudahan bermanfaat gasan buhan pian dan gasan ulun pribadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun tutup, adakah pertanyaan yang akan disampaikan? Silahkan. Tiga, dua, satu, oke. Sebelum ulun tutup, ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada Buhan Pian Seberataan yang sudah saksama mendengarkan ulun, khususnya kepada Fadilatul Habib Hud Assegaf dan Habib Khalid, Habib Bagir, Ustadz Fadlullah, Ustadz Yasin, dan para tokoh masyarakat sesepuh, para haji-haji dan juga para akhwat. Ya, mudahan apa yang telah antum datang ke sini itu membuat kehimungan yang besar buat ulun. Mudahan Allah himungkan kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengeluarkan kita dari sini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosanya, Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan langkahnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia dan di akhiratnya dengan sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, kekhilafan dari ucapan ataupun gerakan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.